Apa kabar Bekasi? Nah, pagi ini saya ada di daerah Bojongsari, tepatnya di daerah Jati Asih. Karena hari ini saya mau mengunjungi satu kuliner yang mungkin tempatnya agak hidden game ya, agak terpencil. Tapi sebetulnya usaha ini sudah cukup besar. Nah, mungkin kalian pernah dengar yang namanya bubur bawain. Nah, sekarang saya akan datang langsung ke pusatnya. Nanti seperti apa suasananya, ikutin terus liputan saya. Jadi ini masuknya ini dari jalan daerah Wibawa Mukti ya. Dari daerah Wibawa Mukti, nah kita masuk ke dalam gang. Nah mungkin mapnya ada di mana? Mapnya ada di deskripsi. Di Google Map juga ada. Tinggal ketik aja yang namanya bubur bawain. Nih, ini dia tempatnya. Ini kita lihat nih. Banyak orang tahu nih. Nah, ini dia. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Nah, ini dia tempatnya. Nah, kita bisa lihat. Jadi di sini sebetulnya banyak yang online ya. Banyak orang online. Kita ada di GoFood, kita ada di GrabFood, kita ada di ShopeeFood, sama Traveloka Eats. Oh. Nah, sekarang nanti ini kita ada di Surplus, aplikasi baru itu. Oh. Jadi ada 5 aplikasi kita. Saya udah bersama Mas Amyanto ya. Iya. Nah, Mas Amyanto ini adalah pemilik dari Waralaba, bubur bawain ini. Nah, Mas ngomong-ngomong Mas, ini udah berapa tahun Mas? Udah 5 tahun. 5 tahun ya? 2017. Dari awal pertama di sini? Enggak, tadi di depan. Hah? Terus karena ada pandemi, Hah? kita tarik dulu ke sini. Hah? Ternyata di sini untuk cloud kitchen untuk online-nya bagus. Hah? Ya udah kita buka cabang, tapi di sini tetap ada. Ini untuk prototipe. Jadi kalau kita misalkan ada trial produk buat cabang-cabang baru, jadi di sini kita nyoba-nyobainnya. Jadi sebelum kayak bubur goreng, bubur Sebelum bakar, dipublish lah ya? Sebelum dipublish kita trial, uji coba di outlet yang di sini sebagai laboratoriumnya lah. Oh. Gitu. Jadi Nah. ntar baru ke cabang-cabang lainnya. Nah, Mas, bicara bubur bawain itu kan ada di mana-mana Mas ya? Ya, alhamdulillah. Nah, sampai sekarang ini udah ada berapa outlet Mas? Kurang lebih sih ini kita baru mau buka di daerah Tangerang Selatan, itu cabang ke-41. Cabang ke-41 insya Allah nanti opening bulan Maret inilah. Sebelum puasa kita opening ke cabang 41 insya Allah. Nah, memang apa sih Mas spesialnya di bubur bawain ini sampai ada di mana-mana gitu loh? Nah, awalnya mungkin Mas terinspirasi dari apa? Terus bikin nama bawain ini apa Mas? Mungkin ada filosofinya. Ya bawain itu kan gini. Pertama, kalau bapak nih habis datang ketemu saya, pulang ke rumah, itu kan orang rumah pasti apa sih yang dibawain? Ya, nah, jadi nggak usah mikir bubur aja yang dibawain. Nah itulah jadi filosofinya. Oh, jadi sebetulnya artinya itu sebetulnya simpel banget ya? Simpel banget. Udah dibawain bener. Oh, Jadi saya pikir tadi tuh kayak ada kayak nuansa-nuansa Arabianya gitu loh. Ternyata bawain itu ya dibawa gitu ya? Ya dibawain. Jadi kan sekarang bapak tinggal di rumah dimanapun, udah banyak online food, tinggal diem, nanti bubur dibawain. Jadi sesimpel itu aja. Gitu. Oh. Terus apa yang ada varian apa aja Mas? Oh iya, bedanya kita itu pertama bubur bawain itu emang ada ratusan aneka topping Pak. Jadi toppingnya itu ada ratusan. Pertama dari topping gepuk, topping keju, topping abon, bahkan bubur rendang, terus ada bubur teri kacang, banyak banget deh, kentang balado, bakso. Jadi toppingnya itu pertama ada ratusan. Jadi pertama kali nih mungkin di Indonesia ya yang jualan bubur dengan aneka topping ratusan gitu kan. Terus untuk kategorinya juga kita lengkap. Jadi kita ada bubur tadi, bubur ayam dengan aneka topping kategorinya. Kedua kita ada bubur goreng. Ketiga kita ada bubur bakar. Jadi kalau mau ke bawain itu tersedia 3 hal itu, kategori bubur itu. Nah, itu yang ininya lah, yang favoritnya ya. Iya. Tapi itu semuanya ada di setiap outlet. Ada. Di setiap outlet ada.
Ada semua bubur kategori itu semuanya ada. Bahkan di online food juga udah ada. Bubur telur setengah matang juga udah ada. Bubur ayam crispy udah ada. Saya sudah pernah lihat di beberapa tayangan juga dari sosial media ya. Cuman saya penasaran itu di mana sih tempatnya gitu loh. Ternyata nggak jauh dari rumah saya, Mas. Nah, Mas, saya mau tanya lagi nih, Mas. Ini dari awal Mas sendiri pelopornya apa emang Mas sendiri juga salah satu ininya, franchise-nya? Enggak. Pertama saya itu kan sebenarnya punya pengalaman di food and beverage. Jadi emang pernah kerja di restoran, di perusahaan yang emang mengelola tentang makanan gitu. Terus kedua, basic saya emang ternyata lebih suka ke entrepreneur. Jadi bukan basic karyawan gitu. Karena dari situ saya lihat bahwa oke, dengan maraknya bisnis kuliner, saya berpikir bahwa kuliner apa ya yang kira-kira bisa sustainable. Dari saya belum lahir sampai saya sekarang, bahkan mungkin saya nanti nggak ada, bubur itu kan bukan produk musiman. Fenomenal. Fenomenal. Ya? Bicara bubur, mie ayam, lontong sayur itu fenomenal. Ya. Di mana-mana ada ya. Betul. Bahkan kita mau punya campaign nanti yang nggak pernah makan bubur di atas umur 10 tahun kita kasih makan gratis nanti. Oh, itu ada rencananya? Rencananya kayak gitu, kita campaign kayak gitu. Tapi pikir saya kayaknya nggak mungkin. Semua orang pasti dari kecil pernah makan bubur. Pokoknya nggak pernah makan bubur, nanti makan di bubur bawah itu gratis. Bapak pernah makan bubur nggak? Oh pasti. Nah, berarti minimal seminggu sekali ada. Gitu berarti udah nggak berlaku promonya. Iya kan? Siapa pun misalkan di atas umur 10 tahun, saya belum pernah makan pas selama tahun bukan makan bubur. Ya udah. Tapi emang belum ada, Mas. Kalau makan gratis banyak, tapi makan bubur gratis ini belum ada. Iya. Nanti bisa saya ini aja dengan nanti yang pemilik rumah makan gratis kan? Boleh. Program kita emang setiap bulan itu ngasih bubur gratis. Jadi kita bergulir nih dari kurang lebih 40-an outlet itu, bulan ini outlet cabang mana. Jadi tergantung outletnya. Outletnya kita kasih kurang lebih minimal tuh 60 porsi. Nah, kadang biasa sampai 100, 120 gitu. Nah, terus bulan depan cabang mana, kita bergulir gantian. Setiap cabang itu kita punya program itu untuk ngasih bubur gratis. Gitu. Nah, ini ngomong-ngomong di sini kan ini kan agak-agak terpencil, Mas ya. Mungkin orang cuma banyak yang online di sini ya. Nah, ini buka setiap hari di sini, Mas? Buka setiap hari dari jam 6 sampai jam 9 malam. Malam. Ada terus? Ada. Nah, ini Mas, jadi kalau misalnya kita bicara kayak tadi kan ada banyak cabang, ada banyak outlet di mana-mana ya. Itu semuanya dropnya dari sini atau mereka sendiri udah punya? Enggak, kita ngedrop dari sini di logistiknya. Kita kirim, kita ada bagian pengiriman. Kita ada bagian logistik yang akan. Jadi 40 cabang itu semuanya dari sini? Dari sini. Oh, jadi mereka sana cuman untuk ini aja ya, finishingnya aja ya? Kita di sana kan ada bahan baku yang ya diolah, ready to first gitu, maksudnya ready to serve. Jadi dia tinggal udah kita buatin di sini, kita tinggal kayak frozen, ntar dia angetin, tinggal udah jadi fresh. Ya kayak telur ya kan, kan mesti dimasak, nggak mungkin dari sini kan? Karena kita gini Pak, kita untuk menjaga standarisasi produk, gitu. Jadi kita nggak membiarkan cabang itu berlaku untuk bahan baku sendiri. Kita punya standar yang emang agak ketat lah, dia harus beli dan dia harus kita kirim. Jadi ada QC-nya dari sini Mas ya? Kita harus kayak gitu, standarnya begitu. Jadi kalau Bapak makan bubur bawain di setiap cabang, hampir lah kita nggak ngeliat 100%, 95% mirip rasanya. Gitu. Kalau emang nggak mirip, kabarin kita aja. Nanti kita akan QC lagi dan kita akan kasih peringatan gitu. Nah, pagi Mas. Nah, ini saya lihat Mas ini hari ini udah 2 kali bolak-balik di sini. Kalau pagi-pagi biasa emang selalu di sini rame, jadi kadang bolak-balik terus. Nah, Mas sendiri udah pernah nyobain Mas? Udah pernah nyobain. Terus? Emang enak sih, yang spesial udah pernah, yang daging pernah, itu kan banyak pilih-pilihannya tuh. Udah pernah nyobain lah 2 kali. Oh, oke. Mudah-mudahan tetap jadi pelanggan Mas ya. Mas, Ya. lagi ngapain ini Pak? Biasa lagi orderan. Oh, nunggu orderan bubur bawain. Iya. Oh, jadi tiap pagi di sini pasti rame ya?
Ya tiap pagi ramai. Oh, karena pasti dapat orderan dari sini, Pak. Ya alhamdulillah. Nah, sehari bisa dapat berapa orderan, Pak? Ya nggak tentu sih, nggak tentu. Nah, Bapak sendiri udah pernah nyobain bubur bawah ini? Ya udah sih. Terus apa yang spesial, Pak? Ya misalnya kena toppingnya aja. Oh, banyak pilihan topping ya. Toppingnya doang. Mungkin ada orang yang melihat tayangan ini, wah, gua mau juga bisnis ini. Nah, gimana, Mas? Kita sih sebenarnya belum franchise kita sebenarnya. Kita jatuhnya, wah ini franchise ya, franchise fee. Kalau franchise kan ada franchise fee, ada bla bla bla, manajemen fee, ada gini. Kita belum sih. Jatuhnya kita lebih ke partnership aja gitu. Kita juga agak selektif ya, karena bisnis ini kan kita panjang nih. Kayaknya endurance ini harus panjang, dan kita juga selektif. Kalau misalkan partner kita itu, pertama dia harus ngerti bisnis secara umum. Kadang kalau nggak ngerti bisnis, maunya kita mau investasi, mau langsung untung gitu. Nah, pertama kita harus ngerti bisnis. Kalau emang enggak, kita ngobrol dulu, kita sharing-sharing dulu gitu. Oh, begini konsepnya seperti ini. Kedua, ya minimal dia harus suka kuliner gitu. Kalau nggak suka agak repot. Kenapa suka? Minimal dia suka jajan, suka makan. Nanti dia biar tahu standarisasi dari kita. Oh, saya suka nih jajan, saya suka kuliner. Daripada saya kuliner, saya mau usaha kuliner. Nah, itu bisa kita bantu. Terus prosesnya bagaimana? Prosesnya itu kita akan ngobrol dulu, terus kita akan nanti akan survei tempat. Kalau emang ada, baru kita bisa partner. Kalau Bapak masih nggak bisa masak bubur apa semuanya, itu udah kita udah kita standarisasiin. Jadi sangat mudah lah, bisa. Ya udah terbukti lah, udah cabang. Nah, tapi untuk itu kan, Mas, harus ada yang bisa dikontak. Itu kemana, Mas, kontaknya? Oh, boleh, nanti kan ada websitenya juga. Websitenya juga. Nanti kalau di sini kita taruh nomor telepon juga boleh ya. Jadi orang yang berminat. Jadi sebelumnya belum franchise, tapi kalau mau kerja sama dengan bubur bawain, nanti ada nomor telepon di sini. Kalian boleh kontak langsung. Mas apa? Amianto. Mas Amianto. Oke deh, Mas. Kalau gitu nanti saya mau cobain, Mas, yang paling favorit di sini. Siap. Oke deh. Ada favorit ada bubur keju ditambah gepuk ditambah abon. Nah, lu bayangin aja kan, biasanya Indomie yang dikasih abon, dikasih keju. Ini bubur gitu loh. Bubur ada lagi tambah keju, tambah gepuk, tambah abon. Nanti lihat sendiri deh rasanya. Jadi nanti mau tahu seperti apa rasanya, jangan kemana-mana, tonton dan dukung terus channel Bang Ucok Ganteng. Nah, tetap sukses, Mas ya. Siap. Makasih. Nah, sekarang saatnya kita nyobain seperti apa sih rasanya bubur bawain. Nah, jadi kita sekarang nge-reviewnya nih di sini. Kenapa? Karena emang di situ tidak memungkinkan kita untuk nge-review ya. Nah, seperti ini ada dikasih kayak kaldu kuah kuningnya ya. Nah, kaldu kuah kuningnya kita taruh sini dulu. Kemudian ada sambal cabe. Kemudian ada juga ini, mungkin ini apa namanya? Ini kecap ya. Nah, kita coba dulu ini. Jadi kemasannya itu seperti ini. Ini kita bisa lihat nih. Namanya bubur bawain. Jadi tadi udah dijelaskan sama owner dia, pengertian bawain itu ibaratnya disangwin gitu loh. Jadi kita pulang, bawain apa gitu. Nah, ini jadi kalian kalau mungkin kita males gerak, kita tinggal pesan ojek online, kita pesan bubur bawain. Nah, jadi yang saya pesan ini tadi ini dia yang paling best seller di sini ada namanya keju gepuk abon. Nah, jadi sebetulnya bubur bawain ini sebetulnya yang paling bikin dia terkenal itu sebetulnya itu karena dia memiliki puluhan bahkan ratusan topping. Nah, jadi yang saya review kali ini adalah pusatnya. Dia ada di daerah Jati Asih. Jadi bukan berarti kalau kalian ada di daerah-daerah lain kalian nggak bisa makan, kalian tetap harus bisa makan. Karena apa? Tinggal cari aja di IG-nya dia, di mana ada outlet-outletnya. Nih, seperti ini. Nih. Nah, jadi ini tampilannya seperti ini. Jadi di bawahnya ada bubur, di atasnya ada topping. Wow, mantap. Jadi seperti ini nih. Nah, jadi bayangin aja, saya seumur umur makan bubur pakai keju itu baru hari ini nih. Ini ada keju, ada kerupuknya juga, ada bawang gorengnya juga. Nah, ini agak susah ini anak ini, karena emang tipikal saya makan bubur yang diaduk semua ya. Nah, ini mau nggak mau ini sebelum kita ini dulu nih.
apa namanya, kita prokes dulu. Nih, kita masukkan sambalnya dulu. Ya, emang agak ribet ya. Nah, sekarang kita aduk dulu semuanya. Jadi pasti mantap ya, karena ada kejunya nih ya. Kita jajal dulu nih kerupuknya nih. Nah. Jadi tadi saya misalnya dua varian, yang satu bubur bakar, cuman karena masih banyak yang masih banyak pesanan online, jadi saya belum ambil. Coba. Jadi dia tuh ada ini semacam kayak ini. Selain kerupuk tadi ada juga kayak ini kayak keripik nih. Nah, ada abonnya juga nih. Waduh. Jadi range harganya itu mulai dari berkisar antara 15 ribuan sampai 30 ribuan kalau nggak salah ya. Jadi tergantung toppingnya. Jadi kalau mau ngepoin apa-apa aja sih yang ada topping di sini. Nah, kepoin IG-nya dia gitu loh. Nih kita coba nih. Buburnya itu gurih yang pasti, terus lembut, dan dia enaknya ini kayak makan berserat gitu ya, kayak bukan makan bubur. Kenapa? Ya itu tadi, karena toppingnya itu banyak. Nah, kita coba lagi. Jadi betul-betul legitnya itu karena betul-betul dari kejunya ya, keju parutnya ya. Nih kita coba nih. Jadi karena emang topping kejunya itu banyak, jadi seolah-olah kita tuh kayak lagi makan pasta gitu loh, kayak lagi makan spaghetti apa fettuccine gitu kan. Nih. Jadi kalau buat kalian yang pesan agak lama, emang ya karena emang banyak yang beli, ngantri gitu loh. Cobain lagi. Jadi ya, buat kalian yang pengen jadi partnershipnya, nanti hubungi nomor telepon di sini atau kepoin websitenya, kepoin IG-nya gitu loh. Jadi dia sebetulnya belum franchise, dia hanya partnership. Tapi biar juga partnership, dia udah memiliki 40 cabang di daerah Jabodetabek. Dan rencananya dia akan buka di daerah Tangerang sama di daerah Cibubur. Nih. Nah. Jadi betul-betul emang nikmat. Bisa dilihat dalam. Nih, di dalamnya ini ada abon, ada keju, ada ayam suwir, kemudian ada gepuk, kemudian ada lagi yang namanya bawang goreng, ada namanya keju, ada namanya kayak semacam kayak kerupuk kecil-kecil gitu, kayak cheese stick gitu. Nah, ini semua lengkap di sini nih. Asli mantap. Jadi buat kalian yang penasaran pengen nyobain bubur bawain ini, nah kalau kalian di daerah Jati Asih, kalian bisa langsung cari bubur bawain. Nah, jadi langsung aja kepoin sosial medianya, di Instagramnya, websitenya. Kalian mau topping-topping apa aja ada semua di situ. Dan harganya ini berkisar antara 15 sampai dengan 30 ribuan. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa berguna dan bermanfaat, sekaligus bisa menjadi rekomendasi buat kalian dalam berburu kuliner, khususnya sarapan pagi bubur ayam. Tonton dan dukung terus channel Bang Ucok Ganteng agar saya tetap semangat memberikan informasi-informasi seputar kuliner, tentunya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jadi buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe, karena subscribe itu tidak bayar sama sekali alias gratis. Dan ingat, jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi dari setiap konten-konten yang saya upload. Sampai jumpa di liputan kuliner berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita makan lagi.